Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film terbaru keluaran tahun 2021 yang berlatar belakang tentang balas dendam. Film ini berjudul Take Back, menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki masa kelam di hidupnya. Namun ia berhasil melalui masa kelam tersebut dan memutuskan untuk menikah dengan seorang guru sejarah yang telah memiliki seorang anak remaja. Lalu perlahan, kehidupan wanita ini mulai membaik. Ia menjadi seorang pengacara tersohor yang juga memiliki bakat di bidang bela diri. Tetapi suatu hari, masa lalunya berusaha untuk kembali mengacau. Semua menjadi parah ketika anak tirinya diculik oleh pria yang datang kembali di masa lalunya. Lantas, apakah ia berhasil mengambil kembali anaknya dan melenyapkan masa lalunya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan dua orang wanita yang baru saja keluar dari klub setelah menghabiskan semalaman di sana. Ketika mereka berdua hendak pulang dan berpisah, sebuah truk tiba-tiba datang dan langsung menculik mereka berdua. Ternyata mereka hendak dijadikan sebagai bahan perdagangan oleh salah satu bandar mafia yang bernama Patrick. Tak hanya mereka saja yang menjadi korban, melainkan banyak puluhan wanita yang berada di tempat tersebut. Kemudian, scene berganti pada sebuah keluarga. Di keluarga tersebut terdiri oleh seorang ayah yang bernama Brian, istri tirinya bernama Zara, dan anak semata wayang mereka yang bernama Audrey. Keluarga mereka terbilang sangat cukup harmonis, dengan ekonomi yang cukup dan komunikasi yang terjalin baik. Hari itu, Brian dan Audrey memberi kado manis kepada Zara sebagai hari ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Tentu mendapat hadiah seperti itu membuat Zara sangat senang. Kemudian setelah Audrey pergi untuk sekolah, Zara membuka internet. Ia melihat seorang wanita yang baru saja mendadak hilang di sebuah toko kopi. Penasaran dengan kejadian tersebut, Zara pun memutuskan untuk menghampiri toko kopi tersebut. Setibanya di sana, ia melihat seorang pria yang mengancam kepada kekasihnya yang kebetulan bekerja sebagai barista untuk menuruti permintaannya. Namun kekasihnya tak mau melakukan hal itu, yang membuat pria tersebut mengeluarkan senjata dan juga menodongkan pada Zara. Ia meminta Zara untuk tak ikut campur dengan urusan mereka. Ketika Zara ditodongkan senjata, ia melihat sebuah celah untuk membalikan keadaan. Beruntung Zara berhasil menendang pria itu hingga tersungkur, dan ia pun bisa menyelamatkan sang barista. Tak lama kemudian, polisi mulai berdatangan. Mereka bertanya apakah kondisi Zara baik-baik saja. Zara menjawab jika ia dalam keadaan baik-baik saja. Namun tak ada yang menyangka bahwa ternyata video rekaman CCTV yang memuat aksi Zara menendang pria tersebut membuat publik ramai. Para wartawan berbondong-bondong berusaha mewawancarai Zara yang saat itu hendak bekerja. Brian sebagai suaminya tentu langsung melindungi Zara dari sergapan wartawan yang ingin mewawancarainya. Brian hanya berkata jika ia sangat bangga memiliki istri sepertinya. Lalu setelah itu Zara pun tiba di kantor. Ia berbasa-basi dengan rekannya terkait pekerjaan mereka. Kemudian tiba-tiba seorang wanita bernama Nancy tiba-tiba muncul yang memanggil Zara dengan sebutan Kim. Merasa tak mengenalinya, Zara berusaha untuk menyangkal setiap dugaan yang Nancy berikan. Ia pun meminta Nancy untuk segera pergi dari kantornya. Nancy yang emosi menulis sesuatu di sebuah kertas, lalu ia pun pergi. Setelah kejadian, Zara menendang seorang pria di toko kopi, membuat hidupnya cukup berubah. Video tersebut tersebar sangat luas, hingga terlihat oleh seorang pedagang manusia yang bernama Patrick. Melihat wajah dari Zara membuatnya teringat akan masa lalu. Akhirnya ia pun menelpon seseorang untuk membunuh Zara. Setelah bernegosiasi terkait harga yang ia inginkan, Patrick pun memberi alamat kediaman dari Zara. Keesokan harinya, saat Audrey dan Brian tengah pergi,
Saat itu, kondisi rumah sedang sepi dan hanya Zara sendirian. Pria yang merupakan suruhan dari Patrick langsung memanfaatkan situasi tersebut dengan menyusup masuk. Namun beruntungnya Zara menyadari suatu yang janggal. Sehingga ketika pria itu berusaha mencarinya, Zara langsung menyerangnya terlebih dahulu. Perkelahian pun terjadi. Zara yang memiliki bela diri dasar berusaha melindungi dirinya dari pria yang berusaha membunuhnya. Beruntungnya lagi, Zara berhasil membunuh pria tersebut setelah ia berhasil mengambil pisau pemotong pizza di lemari. Setelah kejadian penyerangan itu, Zara benar-benar trauma. Pihak polisi berusaha mengklarifikasi mengapa selama 1 minggu ini Zara terus menjadi incaran. Brian meminta kepada rekan-rekan kepolisian untuk segera menjauhkan pihak media yang haus akan informasi. Keesokan harinya, ketika Zara hendak pulang dari kantor, ia kembali bertemu dengan Nancy. Kali ini Nancy meminta Zara untuk mengingatnya. Ia sangat tahu bahwa nama asli dari Zara adalah Kimberly. Tetapi sekali lagi, Zara menegaskan jika ia tak tahu siapa dia ataupun pria yang disebutnya. Nancy pun tersenyum. Ia lalu berkata, "Sampai jumpa lagi." Kemudian, Zara pergi sembari mengambil nomor telepon yang tertera di kaca mobilnya. Setibanya di rumah, Zara mendapat tawaran dari Brian, yaitu ia ingin Zara mempraktekkan bagaimana caranya berbela diri di hadapan para wanita muda yang ingin belajar akan hal itu. Audrey pun mendukung program tersebut, yang pada akhirnya diterima oleh Zara. Di hadapan para wanita-wanita muda, Zara diminta oleh Brian untuk memperlihatkan beberapa teknik. Namun, karena Zara masih diselimuti dan terbayang-bayang akan masa lalunya yang kelam, ia hilang kendali. Dirinya justru tak mendengar instruksi yang Brian berikan padanya. Alhasil, Zara menghajar Brian berkali-kali yang membuat Brian memutuskan untuk menghentikan demo tersebut. Di tengah malam antara perbincangan Brian dengan Zara, Zara meminta maaf atas kejadian demo yang baru saja terjadi. Ia mengaku meminta maaf dan tak bisa mengontrol dirinya sendiri akibat tekanan pekerjaan yang cukup berat. Tetapi Brian menjawabnya dengan lembut dan berkata jika semuanya baik-baik saja. Lalu keesokan harinya, Zara pergi ke sebuah ladang yang hendak ia beli pada seorang rekannya yang bernama Jerry. Mereka berdua menyepakati kesepakatan terkait sebidang tanah yang akan Zara gunakan untuk membangun sebuah toko. Sementara itu, di satu sisi kekuasaan Patrick semakin menjadi-jadi. Perdagangan seksnya semakin menyebar luas dan membuat Patrick tak bisa disentuh oleh siapapun. Di satu sisi, para polisi yang telah berhasil menyelidiki perdagangan seks berusaha untuk mencari siapa dalang di balik semua ini. Kebetulan, salah satu polisi mendapat informasi jika seorang pensiunan polisi pernah menangani kasus ini. Dan polisi tersebut bernama Anthony DeMarco. Mendengar hal tersebut, seorang polisi bernama Frank lantas menghampiri DeMarco karena ia mengenalinya. Frank meminta bantuan kepada DeMarco untuk memberitahunya terkait seorang wanita bernama Kimberly. Namun DeMarco menolaknya. Ia memiliki masa kelam saat berurusan dengan Patrick, di mana saat itu ia bersama rekannya sedang meminta Patrick untuk menyembunyikan bisnisnya. Namun yang DeMarco dapatkan justru sebuah kekejian, di mana temannya ditembak secara sadis hingga tewas yang membuat DeMarco trauma berhadapan dengan Patrick. Tetapi karena ia ingin membantu, DeMarco menjelaskan jika beberapa tahun yang lalu seorang wanita berusia 19 tahun ditemukan bersimbah darah di dekat perumahan Patrick. Ia mengaku telah dijadikan budak seks olehnya. Saat Frank bertanya apakah DeMarco masih memiliki dokumen tersebut, DeMarco menjawab jika ia telah kehilangan dokumennya. Kemudian scene berpindah kepada Brian yang saat itu sedang menjemput Audrey seusai dirinya pulang kerja. Sementara itu, di satu sisi, Zara yang telah mengambil ponselnya yang baru diperbaiki langsung menghampiri kliennya yang telah menunggu. Tapi ketika Zara membuka pintu kantornya, yang ia temukan justru teman lama yang meminta Zara untuk berdiam diri. Ia memperlihatkan sebuah pistol untuk mengancam Zara. Di tengah situasi yang sulit, Zara berusaha untuk mencari celah agar ia bisa melawan. Hal yang pertama kali ia lakukan adalah mematikan lampu ruangannya. Kemudian Zara beraksi dengan menghajar ketiga pria tersebut.
Sementara Brian ketika ia sedang terjebak di tengah lampu merah, seorang pria tiba-tiba saja menodongkan senjata kepadanya. Ketakutan melihat pria tersebut, Brian memutuskan untuk tancap gas dan kabur. Namun ia masih saja dikejar oleh pria itu yang memutuskan Brian untuk menyuruh Audrey lari sejauh mungkin. Brian menyerahkan diri, tetapi Audrey tetap tertangkap setelah ia disetrum dari kejauhan. Di satu sisi, Zara yang berhasil membunuh ketiga pria tersebut langsung menghampiri Brian di rumah sakit. Brian menjelaskan jika Audrey telah diculik oleh pria yang berusaha menyerangnya. Namun Zara memintanya untuk tetap tenang. Kemudian Frank meminta penjelasan pada Zara, apakah ia memiliki data asli yang bernama Kimberly. Zara mengangguk. Frank lalu tersadar bahwa bisa saja Audrey telah diculik oleh seorang bandar yang akan menjualnya ke para pria hidung belang. Memiliki tanggung jawab untuk mencari putri tirinya, di malam hari Zara menelpon Nancy untuk mengajaknya bertemu. Hal itu ia lakukan saat Brian tertidur. Tetapi tanpa Zara sadari, ternyata Brian menyadari kaburnya Zara. Di saat perjalanan pun Zara sempat berpapasan dengan anggota polisi yang menawarinya perlindungan. Tetapi Zara menolaknya. Kemudian Zara pun menghampiri sebuah kamar hotel. Terlihat Nancy yang menyambut Zara. Mereka berdua kemudian membahas tentang kejadian bertahun-tahun lalu, di mana saat itu mereka berdua sama-sama menjadi korban dari keganasan Patrick. Beruntungnya Zara berhasil melarikan diri. Ia menembak Patrick berkali-kali lalu memberikan kunci borgol kepada Nancy. Namun Nancy memberitahu pada Zara bahwa saat itu Zara gagal membunuh Patrick karena ia tak menembak tepat ke arah jantungnya. Lalu tiba-tiba Patrick bersama anak buahnya muncul secara tiba-tiba. Melihat keberadaan Patrick membuat Zara panik. Ia langsung memasang badan untuk melawan seorang diri. Tetapi apa daya, karena Zara sendirian sekaligus ia seorang wanita, akhirnya ia berhasil dijatuhkan dan langsung dibawa ke sebuah mobil. Brian yang menyadari hal itu dengan cepat membantu Zara. Ia tiba-tiba datang dari belakang dan menghajar para pria yang berusaha menculik istrinya juga. Alhasil, Brian berhasil menghajar semua pria tersebut dan langsung menyelamatkan Zara yang telah dimasukkan ke dalam mobil. Berhasil memukul mundur para pasukan Patrick, Brian dan Zara langsung menculik Nancy agar ia bisa bernegosiasi dengan Patrick, agar ia mau melepaskan putrinya Audrey. Keesokan paginya, Zara langsung menelpon salah satu anak buah Patrick yang bernama Andrew. Ia ingin menawarkan Nancy untuk ditukarkan dengan Audrey. Zara juga telah menentukan di mana mereka berdua akan bertemu untuk melakukan penukaran. Setelah memikirkan beberapa lama dan sempat berkonsultasi dengan Patrick, akhirnya Andrew setuju untuk melakukan pertukaran tersebut. Lalu Sin memperlihatkan bagaimana Patrick mengikat dan meminta Audrey untuk bersabar. Ia berjanji tak akan menyakiti dan tak akan menyentuhnya, karena ia memiliki target yang jauh lebih besar daripada Audrey, yaitu ibu tirinya. Sementara itu di satu sisi, Frank dan pihak kepolisian yang lain terus berusaha mencari letak keberadaan perdagangan budak seks tersebut. Ketika Frank tiba-tiba mendapat informasi dari rekannya terkait suatu bangunan terlantar yang dicurigai menjadi tempat Patrick menyimpan semua budaknya, ia bersama rekan-rekannya dengan cepat menghampiri gudang terbengkalai tersebut. Tetapi sesampainya di sana, mereka tak menemukan keberadaan Audrey. Namun, mereka menemukan beberapa wanita yang tengah terperangkap. Terlihat juga seorang wanita yang telah overdosis setelah berulang kali disuntikan obat terlarang oleh anak buah Patrick. Kemudian, scene berpindah kepada Zara yang telah tiba di tempat pertukaran, di mana saat itu ia bersama Brian memperlihatkan Nancy. Sementara anak buah Patrick memperlihatkan Audrey yang panik karena mulut serta tangannya tertutup. Zara yang meminta anaknya untuk tetap tenang lalu membawa anak buah Patrick ke sebuah tempat yang cukup luas. Setibanya mereka berdua di sana, dari kejauhan, masing-masing dari mereka melepaskan tawanan masing-masing. Zara memberikan Nancy, sementara anak buah Patrick memberikan Audrey padanya. Namun, saat pertukaran telah terjadi, Patrick yang juga berada di dalam mobil tiba-tiba keluar. Ia meminta anak buahnya untuk membunuh mereka semua.
Melihat mereka langsung mengeluarkan senjata, Zara bersama Brian dengan cepat bersembunyi. Dan ternyata juga Zara telah meminta bantuan kepada temannya yaitu Jerry. Di kejauhan Jerry telah memantau situasi. Apabila situasi memburuk, maka ia terpaksa menembak anak buah Patrick yang berusaha membunuh temannya. Ketika situasi telah seimbang, Zara memutuskan untuk mengejar Patrick yang berusaha kabur dari gurun. Ia terus mengejarnya dan meminta Patrick untuk segera berhenti. Patrick yang menyadari dirinya dikejar memutuskan untuk berhenti. Ia lalu berkata bahwa dirinya sangat merindukan Kimberly yang kini telah tumbuh besar. Ia sangat bersyukur karena bisa kembali melihat Kimberly alias Zara di hadapannya yang pada dahulu kala pernah ia sayangi. Merasa jijik dengan semua bualan yang keluar dari mulut Patrick, Zara memintanya untuk menyerah. Tetapi tiba-tiba saja Nancy muncul. Ia juga membawa senjata dan mempertanyakan kesetiaan Patrick padanya. Karena dulu Nancy pun diiming-imingi rasa sayang olehnya. Namun saat ia bertemu kembali dengan Zara, Patrick justru berpaling padanya. Situasi semakin rumit. Dua wanita berusaha untuk membunuh pria yang telah merenggut kehidupan mereka masing-masing. Karena telah pasrah, Patrick memberitahu Zara. Kali ini ia harus menembaknya tepat di jantung. Ketika Zara hendak menembak, Brian dan Frank bersama beberapa polisi langsung datang untuk meminta Zara menghentikan aksi tersebut. Namun tak ada yang bisa menahan rasa dendam yang telah lama Zara ingin selesaikan. Akhirnya Zara pun menembak Patrick berkali-kali hingga tewas. Setelah tewasnya Patrick, perdagangan manusia pun berhasil diciduk. Puluhan wanita langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang berencana untuk membawa mereka ke fasilitas rehabilitasi. Sementara Zara akhirnya bisa kembali hidup normal bersama keluarganya tanpa memikirkan masa lalunya lagi. Tamat.